teman-teman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, membangun Nusa Tenggara Timur, kita membutuhkan seorang pemimpin yang berkualitas. Konstelasi politik menuju pemilihan Gubernur NTT tahun 2024 di bulan November mendatang menarik untuk kemudian kita simak, di mana dua sosok menjadi buah bibir masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam konstelasi pemilihan Gubernur NTT. Putra-putra terbaik Provinsi Nusa Tenggara Timur diisukan akan maju sebagai kontestan dalam kontestasi pemilihan orang nomor 1 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teman-teman, kali ini kita akan membahas peluang dua figur terkuat di bursa calon pemilihan Gubernur NTT yang akhir-akhir ini kedua nama ini eksis dibicarakan hampir di berbagai platform media sosial dan menjadi buah bibir pembicaraan masyarakat dalam momen menuju pemilihan Gubernur NTT di November mendatang. Yang pertama adalah Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Melki Lakalena. Sebagai informasi, di pemilihan legislatif tahun 2024 Jokowi kemarin, Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa dibilang sukses karena yang pertama, Partai Golkar untuk delegasi di DPR RI dari Dapil NTT 2, Partai Golkar mengirimkan dua wakil yang lolos ke Senayan. Yang kedua, di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Partai Golkar berhasil meraih 9 kursi. Capaian ini sama dengan capaian yang dicapai oleh Partai Gerindra dan juga PDI Perjuangan. Kesuksesan Melki Lakalena juga ditandai dengan kesuksesan partai yang ia pimpin di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain kinerja beliau selama menjabat sebagai anggota DPR RI dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 9. Melki Lakalena adalah Ketua DPD Golkar NTT. Opini senada bergema untuk Melki Lakalena. Politisi muda Partai Golkar ini reputatif dan komunikatif. Ia meroket cepat memasuki sarang inti di DPR RI hingga dirinya terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Prestasi demikian jarang diperoleh oleh politisi seangkatannya, khususnya di Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prestasi dan reputasi kakak Melki Lakalena dikenal luas hampir di semua lapisan dan kalangan masyarakat. Ia sangat diperhitungkan oleh para lawan tandingnya, bahkan ia membukukan banyak sejarah moderasi politik di tubuh Golkar NTT. Pada masa kepemimpinannya, Golkar NTT meroket tatkala banyak anak muda yang meraih kursi legislatif pada pemilihan legislatif tahun ini. Dan sebagai informasi bahwa minimal syarat untuk mengajukan salah satu paket calon gubernur dan wakil gubernur yaitu memiliki minimal 13 kursi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya Golkar sudah memiliki modal 9 kursi, dan kabar yang beredar bahwa Golkar sudah paten dan resmi, meskipun belum dideklarasikan secara resmi, bahwa resmi berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional atau Partai PAN. Nah, Partai PAN di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu meraih 4 kursi. Artinya jika Golkar dengan PAN saja, maka mereka sudah memiliki syarat minimal untuk mencalonkan satu paket calon gubernur dan wakil gubernur NTT, yaitu 13 kursi. Nah,
Hal ini kemudian tergantung siapa wakil yang akan dipilih Melki Lakalena untuk ikut ambil bagian dalam konstelasi politik pemilihan gubernur NTT. Namun jika dilihat dari isu kedaerahan, Melki Lakalena meskipun merupakan anggota DPR RI dari Dapil NTT 2, namun beliau pun merupakan representasi dari Flores, sehingga kemungkinan besar wakil yang akan dipilih adalah wakil yang dari daerah daratan timur, Alor, Sabu, dan juga Sumba. Kita lihat saja dinamika yang akan beredar, siapa wakil yang pas untuk kemudian mendampingi Melki Lakalena dalam konstelasi pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Yang kedua ada Yohanes Franciscus Lema Indonesia atau ini Ansi Lema. Negara yang disebut sebagai Beliau supermarket merupakan bencana. anggota DPR Bisa bencana apa RI saja. dari Dan Komisi itu salah satu dampaknya adalah Partai bisa PDI berakibat Perjuangan. kepada gagal panen. Politisi kelahiran Bukan cuma 27 gagal Maret panen, tetapi juga 1976 alat-alat ini mesin pertanian dikenal dengan rusak, sosok terus kemudian yang sangat juga mungkin ternak mengedepankan itu juga akhirnya hanyut dan seterusnya. Karena itu isu ekonomi keberadaan atau ataupun lingkungan mekanisme hidup. asuransi bagi para Menurut petani beliau, peternak ini menjadi hal yang kejahatan penting. lingkungan hidup Persoalannya adalah termasuk ke dalam tidak semua terorisme petani, di bagian belum semua atau di peternak bidang ataupun juga hidup. nelayan itu Pria yang memahami disapa bahwa ada Ansi skema Lema ataupun ini mekanisme asuransi terbilang ya sukses yang bisa mereka sebagai ikuti. legislator Jadi perwakilan pada kesempatan Dapil ini juga NTT Komisi 2. 4 tentu ingin mendorong kementerian terkait yang ya beliau sebagai mitra lakukan kerja di DPR dalam RI, aspek khususnya pertanian dan peternakan Komisi ada 4, Kementerian Pertanian benar-benar ya perlu melakukan dirasakan sosialisasi, kebermanfaatannya melakukan edukasi dan juga oleh literasi masyarakat terkait di dengan apa Provinsi manfaat Nusa Tenggara dari Timur. asuransi bagi para Sehingga tidak petani dan peternak. mengherankan kalau Karena banyak masyarakat bisa saja terjadi tertentu gagal panen karena menginginkan climate Ansi change Lema dan seterusnya, untuk bisa juga terjadi ikut karena ambil bencana, bagian dalam dan petani itu konstelasi politik cukup membayarkan pemilihan secara gubernur periodik itu NTT kalau tidak periode salah di bawah 40.000, 2024 tetapi manfaatnya akan 2029, banyak. di mana Ya, sebagai karena informasi itu kami ingin PDI mendorong Perjuangan Kementerian Provinsi Pertanian NTT pun untuk meraih melakukan 9 kursi. proses Artinya, sosialisasi, beliau memiliki membangun modal kesadaran besar dari para sebagai kader petani Partai PDI sehingga Perjuangan mereka yang belum untuk tahu ikut kemudian ambil mengetahui bagian bahwa dalam ada skema konstelasi asuransi politik bagi para pemilihan petani gubernur peternak ini, NTT, dan di dari mana sana beliau juga pun perlu sudah dijelaskan mendapatkan banyak secara dukungan sistematis, secara dari komprehensif dan aspirasi utuh masyarakat, bahwa baik itu dari manfaat-manfaat kalangan apa saja yang pemuda, bisa mereka kalangan dapatkan. petani, milenial, dan sebagainya. Sehingga menarik untuk disimak kalau kemudian Melki Lakalena dan Ansi Lema berada dalam satu rivalitas politik yang sama selain sebagai putra terbaik Provinsi Nusa Tenggara Timur, dua-duanya merupakan perwakilan dari daratan Flores yang akan ikut ambil bagian dalam konstelasi pemilihan gubernur NTT. Siapa yang terbaik? Dua-duanya merupakan putra terbaik Provinsi NTT di bidang pekerjaan mereka masing-masing sebagai anggota DPR RI. Siapa yang akan dipilih oleh masyarakat? Masyarakat yang akan menilai berdasarkan apa yang telah mereka lakukan untuk Provinsi NTT. Menurut Anda siapa yang terbaik? Silahkan berkomentar. Semua demi Provinsi Nusa Tenggara Timur.